Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial parsial masih sama, tapi ini order yang kedua ya. Sebelumnya kita sudah membahas order yang pertama, dan bagi yang belum kenal saya ya, belum tahu latar belakang saya adalah seorang mahasiswa semester 4 jurusan aktuaria ya, jurusan aktuaria. Oke, kalau begitu kita lanjut saja. Oleh sebab itu kita akan membahas langsung ke materi. Klasifikasi PDP Orde 2. Ini kasusnya N sama dengan 2. Ya, jadi hanya ada X dan Y. Bentuk umum persamaan diferensial parsial order 2 adalah sebagai berikut. Ya, di sini kita bisa lihat ada UXX, ada UXY. Ya, sebenarnya ini harusnya ada UXX gitu ya. Misalkan ada tambah B dari fungsi UXY dan tambah lagi dari fungsi misalnya D dari XY dari UYX ya, tambah C dari fungsi XY dari UYY tambah fungsi dari X Y UX UY gitu ya. Tapi karena karena UXY dan UYX ini sama, jadi kita bisa gabungkan B dan D ya. Kita misalkan sebagai B saja gitu. Jadi ini B juga gitu ya, misalkan ya. Jadi 2B gitu. Karena sama saja UXY dan UYX. Kemudian kita akan melihat juga ini gitu. Dan ini sama dengan 0 ya. Jadi ini non homogen ya, karena ini ada fungsi yang berdiri sendiri sini. Langkah pertama yang diperlukan untuk mendapat solusi persamaan order 2 adalah mengenali tipenya berdasarkan suku turunan order kedua pada matriks koefisien A. Jadi ingat kalau ini ini ada pengali 2, ingat ya, untuk yang nilai B. Seperti itu. Ya, kita harus pisahkan dulu dibagi 2 gitu. Jadi B-nya di sini, lalu A dan C. Ini adalah matriks koefisien dari A. Ya, matriks koefisien A. Nah, ini eliptik. Jika ini kita akan melihat determinannya. Seperti itu. Ya, jika determinan A lebih besar dari 0, maka ini eliptik ya. Jika hiperbolik itu determinannya lebih kecil dari 0, parabolik determinannya sama dengan 0. Jadi kita harus lihat dulu tipenya apa ya. Oke. Ya, sekarang klasifikasi PDP order 2 untuk N lebih dari 2 perubahan bebas. Jadi kita sudah lihat tadi N lebih besar dari 2. Nah, ini maksudnya adalah ada AIC di mana UXI XC. Misalkan kita punya 3 gitu ya, X, Y, Z. Maka yang pertama kita ada berbagai kombinasi gitu. Ya. Di A11 itu misalkan turunan dari
turunan dari U XX ya. Lalu ada A21 ya. A21 itu turunan dari apa? U Y X. Ada U12 A maksudnya ya. A12 itu turunan dari U X Y, dan ada turunan A13 gitu ya. U X Z gitu, dan seterusnya. Nah, di mana matriks koefisien ini seperti ini. Nilai eigen dari A adalah skalar dari lambda yang memenuhi persamaan karakteristik ini. Itu disebut nilai eigen ya. Berdasarkan besaran nilai eigen tersebut akan dapat ditentukan tipe PDP order 2 secara umum. Tipe PDP order 2 berdasarkan nilai eigen. Oke, nilai dari eigen. Nilai eigen matriks koefisien A. Yang pertama, matriks A eliptik ya. Jika matriks A definit positif atau definit negatif ya. Tapi tidak ada nilai eigen yang 0, itu tidak boleh 0. Hiperbolik jika matriks A bentuk khusus indefinite. Ya, ini tidak boleh 0 juga. Dengan tepat satu berbeda tanda. Jadi ada satu yang berbeda tanda. Ya, tepat satu berbeda tanda. Ultra hiperbolik yaitu jika matriks A indefinite. Itu sedikitnya masing-masing dua nilai eigen positif dan dua nilai eigen negatif ya. Ini jadi minimal ada 4 nih. 4 nilai eigen. Ini parabolik jika kasus khusus semi definite positif, artinya ini ya kasus khususnya. Ada nilai eigen yang 0. Seperti itu. Ya. Semoga bisa dipahami. Kita akan melihat suatu bentuk normal ya namanya. Bentuk normal PDP order 2. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial, salah satu pendekatan adalah mentransformasikan persamaan diferensial menjadi bentuk yang lebih sederhana ya. Yang disebut sebagai bentuk normal ya, atau bentuk kanonik. Ya, misal diketahui persamaan diferensial parsial linear order 2 bentuk umum seperti ini. Ini linear ya. Jadi kita akan di sini kita akan berbicara mengenai hanya untuk n sama dengan 2. Yaitu n sama dengan 2 ya, bentuk normal untuk n sama dengan 2 yaitu 2 peubah saja, misalkan x dan y saja gitu. Dan untuk itu kita melihat ke sini ya, mungkin ada turunan yang lebih rendah seperti ux saja, uy saja, tapi kita melihat ke koefisien dari uyy gitu atau uxx, dan kita misalkan sebagai a, b, dan c.
Ya teman-teman, nantinya bentuk normal ini ada bentuk normal untuk eliptik ya, ada untuk parabolik, dan ada untuk hiperbolik ya. Ada 3 bentuk normalnya, dan ditentukan transformasi sistem koordinat ini ke dalam koordinat psi dan eta. Kemudian kita akan buat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya seperti ini, dengan memisalkan y sama dengan fx. Nah, pandang persamaan karakteristik tersebut sebagai persamaan kuadrat dari y aksen. Jadi y aksen kuadrat nanti kita akan memasangkannya dengan a, lalu y aksen dengan b, dan minus b di sini ya, ada minus. Dan sini ada c. Ya, penyelesaian persamaan karakteristik adalah seperti ini. Ya, dimana D adalah ini, D adalah diskriminan ya. Diskriminan. Nah, kita lihat jika diskriminannya lebih besar dari 0 hiperbolik, jika sama dengan 0 parabolik, jika lebih kecil ini eliptik. Jadi D-nya kita lihat sini dapat dari sini ya D-nya. Bentuk penyelesaian Y aksen juga dapat diperoleh dengan pemfaktoran persamaan karakteristik ya. Oke, selanjutnya integralkan Y aksen untuk mendapatkan karakteristik yang akan memiliki bentuk eksplisit berbeda tergantung tipe persamaan diferensial semula. Oke, transformasikan sistem koordinat XY dilakukan dengan mendefinisikan perubahan transformasi ini menggunakan karakteristik yang telah diperoleh. Ya, jadi kita akan mendefinisikan ini berdasarkan karakteristik yang sudah diperoleh. Jadi Y aksen sini Y akan kita integralkan Y aksen jadi Y dengan fx gitu ya, fx plus c. Nanti c-nya ini adalah karakteristiknya, nanti kita akan buat c sama dengan gitu. Kita akan mentransformasikan ini ke dalam bentuk psi dan eta. Begitu. Ya, misalkan kita didefinisikan perubahan transformasi seperti ini dengan turunan parsial terhadap perubahan semula. Ya, ini aturan rantai ya. Saya juga menggunakan aturan rantai. Aturan rantai. Ya, setelah itu kita udah dapetin ini, dan ini. Selanjutnya substitusi ke dalam persamaan diferensial semula akan memberikan bentuk normal yang dimaksud. Jadi kita akan mensubstitusi nilai dari ini ya, nilai dari ini ke persamaan diferensial semula. Begitu. Persamaan diferensial semula. Maka akan didapat bentuk normal yang dimaksud. Nah, kita akan melihat bentuk normal hiperbolik. PDP hiperbolik akan memiliki diskriminan ya, ingat. Diskriminannya lebih besar dari 0. Sehingga akan ada dua fungsi berbeda untuk Y aksen.
Ya, jadi ada Y1 aksen sama dengan fx gitu. Dan Y2 aksen sama dengan misalnya gx gitu ya. Hasil pengintegralan masing-masing terhadap puba x akan menghasilkan dua karakteristik. Ya, artinya ini nanti ada C1, ada C2 setelah diintegralkan gitu ya. Yang pertama Pi1 dan Pi2 kalau di sini fungsinya ya. C1C2 selanjutnya didefinisikan perubahan transformasi dari ini. Selanjutnya nyatakan turunan-turunan parsial U terhadap perubahan transformasi Si dan Eta. Ya, jadi ada U X apa tadi ya yang udah kita transformasikan. XY tadi ada UY juga, UY apa begitu. Kemudian substitusikan pada persamaan diferensial semula, akan didapat ya, setelah ini kita substitusi semuanya juga UXX dengan aturan rantai tadi ya, UYY kita substitusi, maka akan mendapatkan bentuk normal hiperbolik. Nanti akan didapatkan bentuk normal hiperbolik seperti ini. Ya, nanti bisa dibuktikan. Jadi kalau teman-teman masih ada U terhadap eta misalkan, eta gitu, eta berarti salah ya, udah nggak ada, nanti dia akan hilang gitu ya, dengan cara yang tadi telah kita jelaskan, lalu akan didapat seperti ini gitu. Ini adalah bentuk normal hiperbolik. Sebagai catatan ya, ada kalanya perlu dilakukan beberapa tahap transformasi hingga diperoleh bentuk normal yang paling sederhana. Ya, nanti akan kita lihat ya seperti apa itu pada prakteknya itu di latihan ya. Kita akan lihat contoh 1 ya. Tentukan bentuk normal dari PDP order 2 koefisien konstan, yaitu ini. Ya, kita tahu tadi A itu adalah yang UXX, lalu tambah B yang UXY, dan C yang UYY. Jadi D nya sama dengan, kita ingat ya tadi D nya B kuadrat min 4AC. B nya berapa di sini? B nya adalah 0 ya, dikurang 4 kali A nya 1 dikali C nya berapa? Min 1 ya. Jadi jawabannya 4. Jadi dia lebih besar dari 0 ya diskriminannya, sehingga bertipe hiperbolik. Persamaan karakteristik kita dapatkan tadi, persamaan karakteristik adalah Y aksen kuadrat, yaitu koefisiennya dari A ya, tambah B Y aksen aja, dan C sama dengan 0. Nah, kita tahu tadi A nya berapa? Ini kan A nya 1, B nya 0, dan C nya min 1. Lalu kita peroleh ini. Persamaan karakteristiknya. Solusi persamaan karakteristik adalah dapat Y aksen sama dengan min 1 ya.
diintegralkan jadi Y aksen kita dapat 1 atau Y aksennya sama dengan min 1. Kalau diintegralkan Y sama dengan X plus C atau Y min X plus C ya. Jadi C-nya bisa ini ya min X atau C-nya ini. Buat transformasinya kita akan gunakan etanya ini, si-nya ini dan etanya ini ya, kita masukkan ke sini. Dan ini juga kita masukkan ke sini. Nah, didapat kita akan turunkan turunannya ya terhadap X, Y ini. Lalu kita akan turunan parsialnya itu ada UX ya, ada UY, ada lagi UYY ya, ini ke UXX. Kita harus dapatkan ini semua ya, ini dan ini lalu kita substitusi kebersamaan ya, itu persamaan yang di awal, persamaan yang ada di awal dengan substitusi ini UXX nya ya, ini UXX dan UYY. Lalu didapat hasilnya adalah ini ya teman-teman, bentuk normal ini. Namanya ini adalah bentuk normal. Yang ini ya, kita dapatkan ini. Ya, kita akan tentukan bentuk normal. Ada contoh soal seperti ini. Persamaan karakteristiknya adalah berikut. Tapi kalau kita mau cek, boleh ya diskriminannya. Kita tahu ini A-nya berapa. A-nya Y, B-nya X plus Y, dan C-nya sama dengan X. B kuadrat min 4AC. B berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY dikurang 4 dikali A dan C, 4XY. Akan dihasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY. Dan dia hiperbolik jika dia lebih besar dari 0. Itu X min Y X plus Y ya, lebih besar dari 0. Ya, jadi sini kita akan membentuk persamaan karakteristik. Karakteristik itu tadi kita sudah lihat ya. A-nya adalah ini, Y. Sini ada B, di sini. Oh, ingat ya, ini harus min B nih, min B nih. Ditambah C. C-nya adalah ini ya.
Lalu kita akan dapatkan persamaan karakteristiknya adalah seperti ini. Dimana solusinya akan seperti ini, atau y min x. Kemudian kita buat perubahan transformasi, yaitu berupa ini. Si sama dengan yang karakteristik pertama, lalu eta karakteristik yang kedua, yaitu yang ini ya. Turunan parsialnya kita cari lagi. Ya ini, kita cari ini, cari ini, kita cari ini, kita cari ini, ini ya. Lalu kita cari ini. Lalu kita substitusikan ke persamaan tadi. Ya. Substitusikan uxx ini, xy ini, uyy ini, ux ini, uy ini. Ya. Maka akan didapat persamaannya adalah yang ini ya, persamaan bentuk normalnya. Oke. Lalu kita lihat sekarang ada bentuk normal hiperbolik, parabolik ya. Jika D sama dengan 0, sehingga akan terdapat di aksen tunggal, pengintegralan terhadap ubah X akan menghasilkan sebuah karakteristik saja ya. Sebuah artinya satu saja ya. Transformasi berubah ya, yaitu yang ini, C-nya ini. Etanya boleh X atau etanya boleh Y ya. Kalau tadi dalam parabolik ya kita menggunakan C-nya ada 2 ya, C1, C2. Kalau ini tidak ada C2 ya, tidak ada. Karena D-nya sama dengan 0, sehingga hanya ada Y tunggal, sehingga sebuah karakteristik aja. Karakteristik tunggal dengan syarat harus memenuhi ketaksamaan seperti ini. Ya harus dicek dulu ya. Ini ketaksamaan seperti ini. Jadi kita harus milih eta X atau eta Y, yang penting memenuhi ketaksamaan ini ya. Jadi kalau sudah memenuhi baru boleh kita pilih etanya. Terus kenapa gitu ya? Turunan parsial U ditransformasikan dan disubstitusikan pada persamaan diferensial memberikan bentuk normal parabolik seperti ini. Ini atau ya, atau. Jadi bisa yang ini ataupun yang ini. Ini atau. Hanya ada satu suku yang turunan orde kedua gitu. Atau ya, pilih salah satu. Nah, kita akan bahas contoh ketiga. Ya, kita tahu ini A-nya 1 ya, A-nya 1, B-nya 2x, C-nya x kuadrat. Jadi sama dengan 0 ya. Persamaan karakteristik, kita coba lihat, ininya A-nya 1, B-nya 2x ya. Jadi min 2x, ingat ada minnya di sini. Ditambah x kuadrat C ya, sama dengan 0. Jadi kita dapat C-nya adalah ini. Kemudian dipilih ya, transformasi seperti ini. Kita kali 2 boleh ya, kita kali 2 boleh aja. Etanya sama dengan X.
Ya, coba kita lihat syaratnya terpenuhi ya. Kita harus cari yang namanya turunan ini, turunan ini, turunan ini ya. Nah, ini terpenuhi, periksa syarat ya, terpenuhi. Terus kita turunan parsial ya, kita cari lagi ini, cari ini, terus kita cari UXY, yang mana UXY? Nah, ini. Substitusi lagi, maka akan didapat seperti ini. Lalu transformasi kebalikannya, kita tahu ya apa ini ya. Untuk normalnya, Y-nya tadi kita anggap sebagai ini ya Y-nya. Jadi bentuk normalnya tinggal kita transformasikan seperti ini. Oke teman-teman. Yang terakhir ya, ada bentuk normal eliptik. Eliptik ya, yaitu D-nya lebih kecil dari 0 sehingga persamaan karakteristik akan memiliki penyelesaian ya aksen kompleks ya, karena diskriminannya adalah 0, lebih kecil dari 0. Pengintegralan terhadap X ya akan menghasilkan karakteristik kompleks seperti ini ya. Jadi ada nilai kompleks di sini. Nilai kompleks. Ya, ini kompleks. Kompleks. Sehingga diterapkan berubah transformasi terhadap komponen real dan komponen imajiner. Ini ada komponen real dan komponen imajiner, kemudian dilengkapi ya ini yang tadi, dan turunan partial U ditransformasikan dan selanjutnya disubstitusikan pada persamaan diferensial semula memberikan bentuk normal eliptik, yaitu seperti ini ya bentuk normalnya. Ini adalah bentuk normal eliptik. Ini kita akan lihat contoh dari yang bertipe eliptik ya teman-teman. Kita akan coba lihat dulu, ini min 4 kali X kuadrat ya, pasti ini lebih kecil ya. Lalu kita akan dapatkan Y aksennya adalah seperti ini. Dan integralkan ya Y aksen sama dengan 2X plus minus IX. Jadi Y diintegralkan akan dapat 4X kuadrat plus minus dari I 4 lagi setengah ya, setengah X kuadrat, 1 ini 1 X kuadrat dan I per 2 X kuadrat. Dan kalau ditambah C ya, ditambah C. Jadi C-nya kita dapat Y minus ini, yang kedua dan yang pertama ini. Seperti itu. Kalau kita mau lihat dari sini bisa juga. Jadi Y aksen 2X ya, misalkan plus minus akar dari
min 1 ya, sini 2 ya, 2 kali min 1, dan sini ada X per 2, maka didapat IX ya, IX seperti itu. Kemudian kita lihat perubahan transformasinya. Ini adalah real, komponen real, ini komponen imajiner ya. Ini. Dan yang ini. Susunan parsial, lalu kita akan substitusi dan akan didapat ini ya teman-teman. Persamaan bentuk normal eliptiknya. Jadi sama seperti tadi, kita harus cari ini si X, Y, eta X, eta Y, si XX, si XY maaf, si YY, eta XX, eta XY, eta YY. Kita cari juga ini, dan ini. Nah, kita substitusi, ini dapat seperti itu. Kemudian kita akan melakukan metode penyelesaian elementer. Pertama ada pengintegralan langsung, ada pemisahan eksponensial, dan ada pemisahan kali atau pemisahan berubah. Kita akan lihat pengintegralan langsung. Penyelesaian PDP dengan pengintegralan langsung hanya berlaku pada kasus khusus saja. Jadi metode pengintegralan langsung ya hanya berlaku kasus khusus saja, yaitu untuk PDP yang relatif sederhana. Pengintegralan langsung dapat dilakukan terhadap PDP asal atau PDP hasil transformasi ya, PDP asal atau PDP hasil transformasi normal ya, bentuk normalnya, atau PDP yang telah direduksi ke dalam persamaan diferensial biasa. Maksudnya itu yang sudah dikurangi itu direduksi menjadi PDB. Yang tadinya PDP itu direduksi jadi PDB. Nah, itu bisa ya dengan metode pengintegralan langsung. Ya contoh PDP ini ya memiliki bentuk normal ini. Dengan perubahan transformasi ini, tentukan penyelesaian umum dengan mengintegralkan langsung bentuk normal. Ya kita integralkan langsung, jebret ya dapat ini. Ya kita integralkan terhadap eta, maka akan didapatkan U si ya terhadap ditambah FC ini ya, FC. Lalu kita integralkan lagi terhadap eta dc maksudnya terhadap si, maka akan didapat sini, kita lihat dulu ya, USI sama dengan ini ya. Jadi ini diintegralkan terhadap eta ya, maka akan menghasilkan F dari C. Kemudian C ini diintegralkan lagi terhadap C, maka akan menghasilkan fungsi dari GF dari C dan fungsi dari
eta. Ya, jadi ini USI sama dengan integral 0 terhadap eta ya. Sama dengan FC. Terus U kan sama dengan integral dari USI terhadap desi ya tadi. Dari desi akan dapat ini. Oke, eta. Yang untuk integral langsung bisa dilihat di video saya yang sebelumnya ya. Yang pertama itu koefisien konstan. Lalu kita akan dapatkan ini. Ya, kita tahu U dari si eta ini adalah 0 ya. 0. Jadi kalau mau ditulis lebih jelasnya integral dari 0 terhadap, kita mau lebih jelas lagi sebelumnya, dari U, si, dan eta terhadap diintegralkan terhadap d eta, lalu diintegralkan lagi terhadap d si ya. Jadi d eta dan d si diintegralkan. Yang pertama, integral dari 0 terhadap d eta adalah fungsi dari si. Kemudian kita integralkan lagi terhadap d si. Jadi adalah f yang sudah diintegralkan ditambah konstanta ya g, misalkan g eta. Tahu dalam hal ini kan ini USI gitu ya. USI sama dengan integral dari ini sama dengan ini. Nah, USI sama dengan ini ya, f dari ini. Kemudian U tinggal diintegralkan lagi ya, sama dengan integral dari ini terhadap ini, karena sisanya si ya, di sini sisanya si diintegralkan terhadap si, hasilnya ini gitu ya maksudnya. Ini contoh kelima masih mengenai metode pengintegralan langsung. Sini kita lihat dapat direduksi menjadi PDB ya, ada PDB. Misalkan V ini adalah ini. Jadi VY kurang V sama dengan 1. Nah, di V-nya kita dapat seperti ini. Ya, V-nya. Dari sini ya. Kemudian integralkan lagi terhadap X. Karena kan UX itu sama dengan V, tadi integral dari UX ya, dx maksudnya sama dengan integral AV dx. Jadi U ya, U sama dengan integral V dx. Nah ini ya, U sama dengan integral V, didapat nilainya ini. Integral dari ini ya akan dihasilkan nilainya adalah integral dari V ya, fungsi V adalah ini.
dimana sini kan ada Y ya, jadi Y ini ditambah konstanta G, ditambah gitu, konstanta, fungsi konstanta GY gitulah, sembarang fungsi G maksudnya ya. Oke, metode yang kedua itu ada metode pemisalan eksponensial. Metode pemisalan eksponensial, ya kita misalkan U merupakan fungsi eksponensial seperti ini. Oke, mana A-nya itu adalah konstanta ya. Di mana A ini adalah sembarang bilangan real aja ya, sembarang variabel gitu ya. Kita misalkan seperti itu. Biasanya alfa ya, A-nya alfa terus sampai AN apa gitu ya. Turunan parsialnya adalah nih. Ya, turunan parsial dari sekali akan didapat ini. Dan turunan kedua kalinya akan didapat ini. Sehingga PDP order 2 dapat direduksi menjadi seperti ini. Eliminasi U menghasilkan parameter persamaan. Kita eliminasi U. Penyelesaian terhadap salah satu parameter A ini akan memberikan penyelesaian fungsi U dalam bentuk fungsi eksponensial yang mengandung n-1 parameter. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya sini ada di sini. Jadi kita akan lihat di contoh. Kita akan lihat contoh dengan pemisahan eksponensial ya. Jadi seperti ini. Maka didapat seperti ini. Maksudnya adalah, jadi kita lihat sini kan tidak ada turunan order pertama, misalnya UX, ini UY tidak ada, ya tidak ada sini, sehingga kalau kita lihat UXX, kita misalkan A1 ya, A1 sama dengan alfa, A2 sama dengan beta. Jadi kita lihat di sini ada n-nya 2 ya, n-nya 2 yaitu X dan Y. Sehingga kita akan dapatkan persamaan parameter seperti ini, persamaan parameternya. Ya, ini kalau U-nya kita turunkan, UXX akan didapat alfa kuadrat dari AX plus BY. Ya, lalu dari UYY sama ya, B kuadrat AX plus BY. Nanti kita akan dapat ini, yang mana A-nya ini hasilnya ya. Lalu kita akan dapatkan dua hasil. Atau ini A, mana kita tahu tadi kita substitusikan B-nya adalah alfa gitu ya.
Jadi E alfa X tambah alfa Y. Ya karena ini dari sini. Atau E alfa X min alfa Y. Dari sini ya. Seperti itu kawan-kawan. Lalu contoh yang berikutnya. Misalkan masih diberi soal seperti ini, kita masih disuruh menggunakan metode pemisahan eksponensial. Maka ini akan ada 3 peubah ya. Di sini soalnya. Maka kita menggunakan alfa, beta, dan gamma ya. U-nya dimisalkan demikian. Maka jika kita substitusi, itu UXX akan menjadi alfa kuadrat U, lalu UX UYY akan menjadi beta kuadrat U. Nah, U-nya ini ya. Lalu U-nya diturunkan terhadap T, akan dihasilkan gamma U dan U itu sendiri ya. Jadi didapat ini, kemudian kita akan samakan samaannya, lalu kita dapat gamanya segini, kita masukkan ya. Lalu didapat solusinya adalah sekian. Metode yang terakhir, kita ada metode pemisahan hasil kali atau pemisahan peubah. Jadi kita akan memisalkan UX, Y dinyatakan sebagai perkalian fungsi F dan G ya, dimana ini adalah Fx dan Gy. Jadi kita akan dapatkan UX-nya ini segini, UXX-nya segini, UXY, dan UYY ya, UY-nya ini ketinggalan. Oke, substitusi ke dalam persamaan diferensial semula, kemudian memisahkannya. Akan diperoleh 2 PDB yang didefinisikan bernilai sama pada konstanta pemisah lambda ya. Nah, lambda ini dalam bilangan real. Kemudian akan selesaikan masing-masing PDB untuk mendapatkan fungsi. Nanti kita akan dapatkan fungsi ini dan juga ini. Lalu kita akan mengalihkannya. Jadi ini dikali ini akan mendapatkan ini. Begitu ya konsepnya. Ini contoh ke-8. Ada soal seperti ini. Ini ya soalnya. Kita akan anggap ini dengan pemisahan peubah metodenya. Lalu kita kalikan ini ya. Substitusi. Kita anggap UXY sebagai F aksen G aksen, lalu UY sebagai F G aksen. Nah, habis itu kita akan pisahkan yang F dengan G, gitu ya, dengan G. Dari sini F, sini G. Lalu kita akan selesaikan masing-masing PDB. Ini akan didapat ini yang untuk yang F. Kemudian yang G akan didapat ini nilainya. Lalu tinggal kita kali saja. Ini adalah Fx yang kita dapat tadi. Fx yang kita dapat itu ini ya, dan dikalikan dengan Gx yang sudah kita dapat, Gy.
Ya, ini. Ini adalah solusinya. Didapat ya. Ini dari GY. Kemudian contoh yang terakhir kita akan melihat dengan pemisahan berubah. Ya, pemisahan ini. Yaitu soalnya seperti ini. Ya, kita lihat ini adalah PDB orde 2. Kita menggunakan metode karakteristik ya. Mana itu bisa dilihat lagi video mengenai PDB orde 2 persamaan diferensial biasa orde kedua. Nanti akan didapat solusinya adalah ini. Ini adalah R-nya ya. Dan solusi fx adalah ini ya. Kita udah dapat. Dan kalau untuk G-nya adalah ini tadi. Ya, ini tadi. Maka kita akan dapatkan fungsi G-nya adalah ini. Karena ini variabelnya X dan T, jadi fx dan gt. Tinggal kita kalikan saja keduanya dengan gt ya, fx dan gt. Jadi ini adalah gt-nya ya, dan ini f-nya. F-nya adalah ini ya. Ini adalah ini. Jadi B-nya ini nggak ada karena anggap saja dia dikali ke sini gitu ya B-nya. Nah, dikali ke sini jadi konstantanya. Jadi yang tadi A jadi C gitu, C1, C2 seperti itu ya. Jadi karena A kali B kita misalkan konstanta baru C ya. Lalu di sini kita akan dapatkan ketika lambda-nya 0 ya, lambda-nya 0. Sini maka GT akan menjadi B saja ya. Ketika B dikali A ya, masuk sini dan masuk ke sini sehingga menjadi C ya. Lalu yang ini juga sama, ketika lambdanya lebih kecil dari 0, kita tinggal kalikan saja ya. Kalikan dengan fungsi dari GT. Lalu ini ada yang bagian sini ya. Oke teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan dari persamaan diferensial parsial orde kedua. Semoga teman-teman senang dengan penjelasan yang saya buat. Kalau teman-teman senang, boleh subscribe, like, dan share video ini. Oke, sekurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.